Faslun, pasal. Faslun, adapun inilah itu pasal an-najasatu. Adapun najis itu salasun, ada 3. An-najasatu, adapun najis itu ada 3. Najis itu ada 3. Yang pertama mughalladzatun, najis mughalladzah. Wa mukhaffafatun, yang kedua najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun, yang ketiga najis mutawassitah. Jadi kalau najis itu ada 3. Yang pertama mughalladzatun, mukhaffafatun, dan mutawassitatun. Najis mughalladzah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah. Najis mughalladzah, najis berat. Najis mukhaffafah lawannya najis ringan. Tengah-tengahnya namanya najis mutawassitah. Najis mutawassitah, najis sedang. Bagus namanya ya. Kalau ada orang dikasih nama mutawassitah, Siti Mutawassitah atau Siti Mogoladoh. Mughalladzah, mukhaffafah, mutawassitah. Al-mughalladzatu, adapun najis mughalladzah itu najasatul kalbi, najisnya anjing, wal khinziri, dan babi. Jadi najis mughalladzah khusus najisnya anjing dan babi. Najasatul kalbi wal khinziri, najisnya anjing dan babi. Wa far'i ahadihima, dan anaknya atau anak dari salah satu keduanya, anak anjing atau anak babi. Anjing dengan babi, kemudian lahir anjingnya menjadi anjing, tertentu najis. Atau babi dengan kuda, keluar beranak menjadi anaknya kuda, yang keluarnya kuda yang menjadi najis. Karena percampuran emak bapaknya itu anjing dengan kuda, keluar anaknya kuda, maka kudanya menjadi najis. Keluar laki-laki ganteng, enggak laki-laki ganteng, kasep, putih, bersih, jangkung, bule ya pokoknya. Tapi dia keluar dari salah satu keduanya itu, maka si laki-laki itu menjadi najis. Gimana pun gantengnya dia menjadi najis. Ini umpama saja supaya lebih paham. Itu namanya wa far'i ahadihim. Berikutnya wal mukhaffafatu. Najis mukhaffafah itu baulus sabiyi. Baulus sabiyi, kencingnya anak kecil. Baul itu air kencing. Bala ya bulu, fiilnya. Sa'abulu, anak abulu, saya sedang. Baulus sabiyi, air kencingnya anak kecil. Alladzi lam yat'am, yang belum makan ghairul labani, selain ASI, air susu ibu. Walam yablugh, dan belum mencapai al-haulaini 2 tahun. Al-haulaini 2 tahun. Tapi 2 tahunnya 2 tahun hijriyah ya, menggunakan penanggalan hijriyah. Kamu lahir bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan berapa? 1442 sekarang. Setahun kemudian Ramadan ke depan, nah itu genap 1 tahun. Bukan penanggalan Masehi. Sekarang bulan apa? April, bukan bulan April. Bukan bulan itu. Tapi menggunakan bulan Hijriah.
Berikutnya wal mutawassitatu, dan adapun najis mutawassito adalah sairun najasati. Sairun najasati, semua najis. Semua najis. Ya. Jadi najis mughalladhah, najisnya anjing dan babi dan keturunannya. Kemudian najis mukhaffafah, kebalikan daripada mughalladhah, itu najis air kencing bayi. Syaratnya bayinya belum makan apa-apa kecuali ASI. Kalau udah makan putih, makan jengkol, energen, minumnya bayi ajaib. Nah, itu nggak memenuhi syarat. Ya, belum makan apa-apa, belum minum apa-apa kecuali ASI. Kemudian yang kedua, usianya belum genap 2 tahun Hijriah. Tapi ini ada tambahannya sebenarnya, nggak dicatat di sini. Yang ketiga itu laki-laki. Kalau perempuan najis, nggak tahu juga kenapa bisa beda itu ya. Jadi usianya belum genap 2 tahun. Kemudian belum makan apa-apa kecuali ASI. Tapi dia perempuan, itu tetap najis. Najis mutawassito, tetap najis. Bukan najis apa-apa. Tapi kalau dia itu laki-laki, baru najisnya najis mukhaffafah. Kalau kayak Tio, bukan mau apa-apa. Itu mau udah segala macam masuk, segala macam dimakan. Ya. Jadi mudah ya untuk mengingatnya. Mughalladhah itu yang paling gede, yang paling besar itu anjing babi. Najis paling besar, anjing dan babi. Kemudian lawan daripada berat atau besar berat ya. Yang apa lawannya? Ringan. Ringan ini adalah air kencingnya babi. Tinggal yang tengah. Yang tengah itu namanya najis mutawassito. Najis apa? Mutawassito. Apa itu? Semua najis. Semua najis yang ada selain anjing babi, selain air kencing bayi, itu ada di tengah, semua ada di mutawassito. Maka silakan ditulis apa saja najis itu. Najis boleh dibawa enggak? Dibawa sholat? Enggak boleh, sholatnya akan menjadi tidak sah. Boleh dimakan? Ya boleh. Semut itu kalau mati namanya najis semut itu. Kalau kemakan berarti kamu makan najis. Beda kalau nggak sengaja ya. Kemudian yang ketiga, masuk ke air bisa merusak airnya. Itu definisi. Sebenarnya banyak definisi najis itu oleh para ulama. Cuman ada yang mengelompokkan untuk mendefinisikan najis. Satu, dibawa sholat, sholatnya enggak sah. Kemudian najis tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, masuk ke air bisa merusak air. Baik, yang termasuk kepada najis yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, bubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, bubul dan dubur, najis. Yang keluar kotoran, kotorannya najis. Yang keluar air kencing, air kencingnya najis. Yang keluarnya kelereng, mutanajis namanya. Apa? Nah, mutanajis, terkena najis. Artinya si mutanajis ini dia bisa menjadi suci kalau dibersihkan. Misalnya ada orang yang nelan emas, misalnya ketelan emas dan ketelan, sayang gimana? 5 gram lagi lumayan Pak. 1 gram 1 juta, 5 juta itu. Nah udah gitu pas buang air besar keluar, lupa dia keluar. Nah si emasnya ini mutanajis namanya. Mutanajis itu artinya terkena najis. Maka tinggal diambil emasnya, dicuci, udah bersih, suci. Tapi kalau goitnya dicuci, supaya itu nggak bisa lah itu. Itu mah dia sudah najis dirinya gitu.
Makanya bedakan antara najis dengan mutanajis. Kalau mutanajis itu terkena najis. Kayak kopi luwak. Nah, kopi luwak yang jadi kopi luwak gitu. Dulu sempat heboh tahun berapa itu. Jadi ada hewan namanya hewan luwak, dipelihara, diternak, makannya nggak makan apa-apa kecuali kopi. Sekarang di kita udah jarang ya pohon kopi. Kalau dulu banyak, masih ada di Gorobok, masih ada pohon kopi. Hah? Nah, pohon kopi. Nah, si buahnya itu buah kopi, yaitu buat makanan si luwak. Dimakan oleh si luwak, diproses di dalam, kemudian keluar kotorannya, udah nggak ada kulitnya, udah bijinya keluar. Kemudian diambilin. Apa hukumnya? Mutanajis. Apa itu mutanajis? Terkena najis. Tinggal dibersihin, dicuci, maka si kopi menjadi suci. Kemudian baru masuk pabrik, jadilah kopi luwak. Kopi luwak yang beneran itu mahal dulu itu. Nyampe kalau nggak salah segelas itu 25.000 atau berapa. Entah yang ada di gitu. Kopi luwak yang harga 1.000-an itu. Luwak beneran nggak perlu ada campuran yang lain. Gitu. Jadi dia mah mutanajis, tinggal disucikan maka menjadi suci. Gitu. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Kemudian yang kedua bangke. Bangke. Apa bangke? Hewan yang boleh dimakan, matinya tidak disembelih. Kemudian hewan yang tidak boleh dimakan, disembelih ataupun tidak disembelih, hukumnya bangke. Oke. Yang kedua bangke, ada pengecualian kecuali manusia, kemudian ikan dan belalang, itu enggak termasuk bangke. Manusia, ikan, belalang. Kemudian yang ketiga darah najis. Yang ketiga darah, kecuali hati dan limpa. Kecuali hati dan limpa dari binatang yang disembelih. Jadi darah termasuk kepada najis kecuali hati dan limpa. Hati dan limpanya nggak semuanya, tapi hati dan limpa dari hewan yang disembelih. Kalau hewan yang nggak disembelih alias bangke memang hewannya, hati dan limpanya juga nggak boleh untuk artinya menjadi najis. Hati dan limpa. Kemudian yang keempat anjing. Ini yang masuk ke Pugolador. Yang keempat anjing. Yang kelima babi. Anjing. Yang kelima babi. Yang keenam minuman keras. Minuman keras yang memabukkan, kasih tambahan. Minuman keras yang memabukkan. Minuman keras yang memabukkan, kasih tambahannya yang memabukkan. Batu es juga sama, minuman keras. Batu es, minuman keras, tapi tidak memabukkan. Minuman keras yang memabukkan berarti cair. Kalau yang memabukkan tidak cair, kayak apa? Iya, yang kayak tepung itu kan? Sabu misalnya. Nah itu kan enggak cair. Atau pil-pil berupa pil. Pil apa? Bukan pil KB. Ya, jadi yang najis itu adalah minuman keras yang memabukkan, artinya berbentuk cair, bukan padat. Kalau padat enggak.
Kemudian yang ketujuh muntah. Yang ketujuh muntah. Muntahan itu najis. Muntah itu keluar dari mana? Dari dalam perut, ya. Dari lambung. Najis, ya. Iler, najis nggak iler? Iler itu kalau bersumber dari perut, dari lambung, najis iler. Tapi kalau bersumbernya dari air liurnya saja, dari air ludahnya saja, nah itu tidak najis. Bantal kamu mau dibikin gambar apapun dari iler, ya bantalnya enggak najis. Cuman ada menjadi peta aja itu. Iler enggak najis. Iler enggak najis kalau dia bukan bersumber dari dalam, dari lambung. Itu hati-hati yang tidur di masjid. Ngiler ternyata ilernya keluar dari dalam. Jadi najis tempat. Sajadah, bantalnya sajadah lagi. Bantalnya sajadah. Tapi kalau ada bantal guling, ya saya buang. Bantal guling aja di masjid. Bantalnya sajadah, kemudian ngiler. Kalau ilernya itu hanya dari ludah saja, itu tidak membatalkan. Tidak najis. Itu. Nelen air ludah batal nggak puasanya? Hah? Nelen air ludah. Kalau air ludahnya masih di mulut, masih di tempatnya, nggak batal puasanya. Nggak batal puasanya. Kalau ludahnya masih di dalam mulut, nggak batal. Ini malah baru belajar puasa, niduh be. Sampai kalau dulu lagi sekolah SD, ada anak SD, teman-teman saya banyak lah, itu bawa kaleng, ke kelas, terus kalengnya dikasih pasir, lagi belajar, pengen ludah, lagi dorong. Saya mewajarkan saat itu karena belum tahu ilmunya. Kenapa itu? Bisa dehidrasi, Pak. Kekurangan cairan di mulut kita. Ya, jangan meludah mulu puasa. Tapi alhamdulillah santri sini dimakanin semua, diminumin semua. Jadi nggak pernah gitu kadang ngomong kecuali kalau dia sudah keluar dari tempatnya, dimasukin lagi ke dalam, batal puasanya. Itu biasa tuh kalau ada orang yang ngantuk tidur dalam keadaan duduk. Tuh, ada itu. Bisa-bisanya itu suka ngiler, ngeces. Terus dibangunin sama temennya, dibangunin kaget. Kasih dong. Ada yang kayak gitu. Saya pernah nemuin orang kayak gitu. Tidurnya sambil duduk. Kalau tidur terlentang sih enggak ya. Tidurnya duduk begini, ngeplek gitu ya. Tidur lagi. Tidur. Ngiler. Terus dibangunin paksa, kaget gitu kan. Begituin. Dia langsung merenjang. Itu. Ya. Hati-hati yang tidur sambil duduk, batal nanti puasanya. Kalau masuk kalau kami dia udah keluar disedot lagi, berarti si air liurnya sudah keluar dari tempatnya kemudian dimasukin lagi, itu batal. Atau diasupkan karena gelas, asupkan karena kulkas, diminum lagi, batal. Jadi minum air ludah boleh manakala dia masih di dalamnya. Masih di tempatnya, masih di mulutnya. Kemudian air liurnya itu belum bercampur dengan apa-apa. Kalau udah bercampur sebelumnya minum kopi, minum sirup kan suka masih kerasa itu ya. Kalau masih kerasa itu, kalau udah bercampur tentu membatalkan. Baik, yang ketujuh muntah. Jadi najis ada 7. Yang pertama sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, kubul atau dubur.
Yang kedua bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan atau dan belalang. Yang ketiga darah, kecuali hati dan limpa dari hewan yang disembelih. Kemudian yang keempat anjing, yang kelima babi, yang keenam minuman keras yang memabukkan. Kemudian yang ketujuh muntah. Bagaimana kalau kita muntah dan membersihkan mulut kita? Begitu kita muntah ada tentu najis, kemudian mulut kita ini bernajis. Maka untuk mensucikannya cukup kamu kumur-kumur saja. Ambil air kemudian kumur-kumur. Jangan diminum. Kalau diminum makan bekas muntah, buang. Rasa masih kayak ada, belum begitu bersih, ambil lagi kumur-kumur. Masih kerasa, ambil lagi 3 kali kumur-kumur. Kalau 1 kali kumur-kumur udah merasa bersih, ya sudah, berarti mulutnya sudah suci. Kalau bayi kan kadang suka muntah tuh, yang masih netes, yang masih nyusu, kemudian dia muntah, udah gitu cuma dilap doang pakai tisu, diambil, begini, dilap. Dia itu nangis, pengen nyusu, disusuin sama ibunya, mulutnya masih najis. Ketika nyusu, susunya najis, itu karena ininya mulutnya belum disucikan, belum dibersihkan. Ketika ada bayi yang muntah, makanya kalau ada bayi yang muntah, supaya mulutnya ini suci, bersih, suci, ya dikumur-kumurin air aja, ambil air di sendok misalnya, dibersihkan. Kalau masih kecil banget, tinggal digigit ya, dibersihkan. Kalau udah gede tuh dikasih air melalui sendok, atau bisa minum pakai gelas, tapi dikumur-kumurin dibuang. Gitu. Kalau enggak, mulutnya tetap nyusu, maka najisnya pindah. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, bangkai, darah kecuali hati dan limpa dari binatang yang disembelih. Kemudian yang keempat anjing, yang kelima babi, yang keenam minuman keras yang memabukkan. Kemudian yang ketujuh muntah. Anjing, babi, yang 4, 5 ini sudah masuk ke mughalladhah. Sedangkan yang mukhafafah itu dari bagian yang pertama. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Air kencing tapi ya. Kubul, yang keluar dari kubul, baik laki-laki umur belum lebih dari 2 tahun, belum genap 2 tahun. Kemudian yang ketiga, belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu. Itu masuk ke najis mukhaffafah. Yang mutawasithah sisanya, muntahan, minuman keras, darah, bangkai, itu sesuatu yang keluar dari 2 jalan selain yang anak kecil tadi. Nah, itu masuknya ke mutawasithah, najis sedang. Bagaimana cara mensucikannya? Najis mughalladhah bagaimana, najis mutawasithah seperti apa, kemudian najis mukhaffafah seperti apa cara mensucikannya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.